Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta workshop yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya yang kita dapat berkumpul di dalam acara belajar bersama ini, yaitu workshop optimalisasi kinerja guru dan memanfaatkan AI. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu. Mari kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Guru dapat duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksanaan Workshop. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Khalifah selaku Kepala SMPN 28 Malang, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah berbarokah ini. Saya pribadi dan mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa berkolaborasi bersama SMPN 28 Malang untuk mengadakan kegiatan workshop Artificial Intelligence optimalisasi kinerja guru dengan memanfaatkan AI. Bapak Ibu sekalian, di era digital yang terus berkembang dengan pesat, kita hadapkan pada tantangan sekaligus peluang besar untuk memanfaatkan teknologi, khususnya AI.
Teknologi AI tidak dapat mengubah cara berpikir kita sebenarnya. Jadi kita yang harus lebih pintar dari AI. Oleh karenanya, dengan teknologi semoga kita bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran. Tidak perlu panjang kali lebar saya berkata-kata Bapak Ibu. Semoga kita semua nantinya dapat belajar dan mendapatkan mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Berikutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah atau yang mewakili SMP Negeri 28 Malang kepada Bapak Budi Suntowo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 28 Malang, yang kami hormati Bapak Ibu PPG Informatika dan seluruh panitia dalam kegiatan siang hari ini, yaitu optimalisasi kinerja guru dengan memanfaatkan teknologi AI, yaitu Artificial Intelligence, dan sangat bersyukur dan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini adalah Bapak Ibu PPG yang telah berkenan untuk sharing pengetahuan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal AI, ini adalah untuk upgrade, untuk mendalami lagi. Dan bagi yang belum, inilah sebuah kesempatan untuk bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan AI. Sehingga dengan ini aplikasi Pak ya, sistem aplikasi AI ini mudah-mudahan akan membantu kita dalam proses pengajaran atau pembelajaran ke depannya. Dan meskipun ada yang sudah mendekati ke masa-masa akhir dalam pelaksanaan tugas, termasuk saya pribadi yang berada ini ya, saya juga tetap ingin tahu bagaimana apa dan yang dimaksud dengan AI. Paling tidak seperti ajaran dalam agama kita, belajarlah sampai ke yang lahat. Jadi tidak ada batasannya, meskipun akan purna apa hari ya, kan saya juga akan purna tugas maksudnya ya. Tetap semangat untuk belajar kembali dan semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada siang hari ini nanti membawa manfaat dan keberkahan bagi diri kita masing-masing, dan utamanya adalah bagi lembaga sekolah. Karena apa? Dengan memanfaatkan ini semuanya akan dimudahkan dan lebih mudah lagi dalam mengikuti melaksanakan proses pembelajaran, karena didukung dengan apa? Teknologi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi atas nama lembaga dan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dari UPG yang telah berkenan untuk berbagi ilmu, berkolaborasi ya terhadap AI ini. Baik, terima kasih. Kemudian mohon maaf Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa berada di tengah kita, dari izin karena ada keluarganya yang mau pergi umroh sehingga tidak bisa membuka atau mengikuti kegiatan ini. Jadi terima kasih. Kemudian kepada Bapak Ibu yang dari SMP 25 ya, ini selamat datang di SMP 28. Inilah SMP 28 yang lebih tua 25 gitu.
Tentunya dari segi sarana prasarana juga sudah lengkap di sana. Tapi Bapak Ibu yang dari SMP 28 berkeinginan untuk berada di kegiatannya di SMP 28. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu PPG laksanakan pada hari ini, dedikasikan ini dibalas oleh Allah sebagai amal ibadah yang terbaik, dan semoga Bapak Ibu nantinya juga akan sukses menggantikan kita semua sebagai guru yang profesional. Kurang lebih mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop Artificial Intelligence ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pretest untuk mengukur kemampuan awal tentang AI atau Artificial Intelligence. Jadi Bapak Ibu guru bisa silakan untuk memulai mengisi pretest yang telah tampil di dalam ditampilkan di layar seperti itu. Untuk durasinya 10 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah
Sudah habis. Sudah selesai dapat minum dari guru. Coba satu-satu. Udah dia baca. Menunggu durasinya berakhir dan menunggu guru yang masih belum selesai bisa dinikmati terlebih dahulu dengan yang telah kami sediakan ini. Apa Pak? Oh pun Pak pun. Makan saya kasih. Baik, Dapat sponsor terima dari kasih roti atas ya, Pak. partisipasinya dalam kegiatan pretest. Mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Dan sekarang tiba saatnya kita memasuki sesi penyampaian materi tentang AI atau Artificial Intelligence yang akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Harim Samsuanga Rizky. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Harim Samsuanga Rizky. Saya S1 dulu itu di UM Pendidikan Teknik Informatika. Kemudian melanjutkan PPD Informatika di UM juga. Nah, sekarang saya PPD di SMP 25 Malang. Keahlian saya di spesialis di AR/VR dan juga mobile games dan learning media. Nah, untuk menghubungi saya lebih lanjut mungkin tanya-tanya atau tentang AR/VR atau AI bisa menghubungi saya lebih lanjut di nomor WA atau DM Instagram. Tujuan untuk workshop kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah menganalisis manfaat dan tantangan penggunaan AI, kemudian mengembangkan strategi dan rencana implementasi AI untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran sehari-hari di SMP 28 Malang, kemudian merancang proyek-proyek pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan AI. Nah, Bapak Ibu, tadi beberapa ada yang menjawab di pretest, ada yang sudah sangat familiar dengan AI. Nah, mungkin Mas Didi, Pak Didi atau Bu Novita bisa menjelaskan apa itu AI. Menurut pendapat Pak Didi bagaimana? Ya, kalau Bu Novita bagaimana?
Oke. AI itu sebenarnya adalah artificial intelligence. Artificial itu adalah buatan. Kalau intelligence adalah kecerdasan. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, suatu sistem kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi AI ini bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Jadi jangan khawatir kalau AI ini akan mengganti peran dari manusia. Jadi karena AI ini adalah untuk membantu manusia mempermudah pekerjaannya, bukan mengganti pekerjaannya. Begitu. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan AI ini. Banyak ya sekali contoh-contoh AI-nya. Contohnya adalah ChatGPT, Gemini, Canva pun juga ada AI-nya untuk membuat gambar secara otomatis berdasarkan teks. Nah, mungkin untuk manfaat AI ada banyak ya. Saya cantumkan 4. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Jadi AI ini bisa kita gunakan untuk mengkhususkan bagaimana cara menangani siswa-siswanya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam dunia pendidikan ini biasanya namanya adalah TARL atau Teaching at the Right Level. Jadi kita bisa memanfaatkan AI ini untuk mempersonalisasi pembelajaran siswa-siswa kita. Yang kemudian adalah pembelajaran adaptif, analisis data pembelajaran, kemudian feedback otomatis dan real time. Selanjutnya adalah tantangan AI. Yang perlu disiapkan adalah guru dan siswanya. Meskipun teknologi itu sudah ada, kalau gurunya atau siswanya masih belum bisa menggunakan, percuma saja. Jadi kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, kalau siswanya sudah sudah sangat ahli, kita sebagai guru juga harus di atasnya siswa. Jadi kita juga harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada nantinya, terutama di teknologi, karena teknologi ini sangat cepat sekali berkembangnya. Apalagi hari ini, ketika saya masuk kuliah waktu S1 itu masih belum ada AI, ada cuman masih belum terlalu booming. Nah, ketika sudah lulus ternyata sudah banyak sekali bertebaran di internet. Nah, kemudian kesalahan dan bias, karena ini buatan manusia saja masih bisa melakukan kesalahan, apalagi buatannya manusia yaitu AI. Jadi AI ini masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, itu perannya kita sebagai manusia yang cerdas. Kita harus memilah informasi yang ada di AI ini, yang memilah informasi agar tidak terjadi kesalahan. Kita bisa membenarkan AI-nya bahwa ini loh salah, yang benar seperti ini. Jadi AI itu nanti akan belajar dari kesalahan yang dibuat, kemudian kita benarkan. Jadi bisa belajar gitu ya. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Nah, karena teknologinya sudah maju, jadi menurut pengalaman saya sudah mulai ketergantungan dengan AI karena serba praktis. Jadi teknologi ini memudahkan kita. Ternyata kebablasan. Kita malah tergantung sekali, tidak bisa berpikir kritis karena sudah disediakan oleh AI-nya ini. Jadi kita harus waspada atas ketergantungan teknologi ini. Yang kemudian adalah kendala teknologi dan infrastruktur. Lanjutnya. Oke, untuk implementasi AI di dunia pendidikan sebenarnya banyak. Saya cantumkan beberapa. Yang pertama adalah analisis CP dan ATP. Kita tidak perlu langsung manual, kita bedah-bedah CP-nya itu. Kita juga bisa memanfaatkan AI ini untuk analisis CP dan ATP. Akan tetapi kembali dari yang awal tadi, kita harus mengkoreksi. Kita tidak harus sepenuhnya percaya kepada AI. Jadi itulah peran guru.
kita harus bisa memanfaatkan AI, tapi juga tidak terlalu bergantung kepada AI. Yang kemudian pembuatan modul ajar. Nah, dalam workshop AI ini nanti kita akan belajar untuk pembuatan modul ajar dengan menggunakan AI ini. Yang kemudian membuat asesmen. Asesmen juga bisa dibuat oleh AI ini. Jadi nanti kalau ada waktu, kalau waktunya masih ada, kita juga bisa membuat asesmen, merancang asesmen menggunakan AI tergantung perintah kita. Kemudian setelah itu adalah kita bisa analisis soal, pengembangan konten, dan juga evaluasi modul. Oke, yang selanjutnya adalah ketika kita menggunakan AI, ada beberapa rumus. Meskipun rumus ini tidak selalu digunakan ketika penerapannya. Yang pertama adalah konteks, kemudian diikuti spesifikasi, kemudian goals, kemudian format. Yang pertama adalah konteks. Contohnya adalah saya adalah guru. Spesifikasinya adalah saya mengajar informatika untuk anak kelas 8 SMP. Goalsnya kita menggunakan AI ini untuk apa? Nah, saya ingin membuat soal dari materi informatika. Kemudian formatnya seperti apa? Mungkin sajikan analisis butir soal dalam bentuk tabel, ataukah kita nanti perlu membuat soal-soal yang HOTS, tes atau yang secara khusus kita cantumkan juga di kalimat untuk perintah AI-nya. Setelah selesai melakukan prompt tadi, kalimat perintah yang digunakan ke AI, kita juga harus melakukan feedback. Nah, feedbacknya ini diperlukan AI agar AI-nya dapat belajar. Jadi AI tidak selalu benar. Kadang-kala ada waktunya AI itu salah, itu dibutuhkan feedback untuk membenarkan hasil dari jawaban AI. Nah, dari sini mungkin sekilas dari AI ada yang perlu ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu guru. Oke, lanjut ya. Nah, yang belum menggunakan ChatGPT mungkin di sini bisa angkat tangan. Atau sudah semua? Sudah ya. Nah, ChatGPT juga perlu login daftar. Ketika menggunakan email untuk login di ChatGPT itu akan berbeda fiturnya ketika kita tidak perlu menggunakan login. Jadi ketika login nanti ada fitur pesan-pesannya yang tersimpan ketika kita melakukan generate jawaban dari ChatGPT. Saya terangkan dulu. Oh ya, untuk yang belum mengetahui cara mendaftar ChatGPT adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus buka di browser, kemudian ketik ChatGPT. Nah, di sini yang paling atas ini OpenAI. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada try ChatGPT, bisa diklik. Nih. Nah, nanti akan langsung muncul ChatGPT-nya seperti ini. Jadi untuk ChatGPT tanpa login, fiturnya akan seperti ini. Beberapa fitur tidak akan dapat diakses. Berbeda dengan yang sudah di login. Nah, sudah di login ini seperti ini tampilannya. Di sini ada history, apa saja yang telah kita ketik. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang tidak login akan seperti ini. Kita hanya cuma bisa sekali saja. Sekali saja, tidak ada historinya. Jadi usahakan kalau tapi tidak perlu login juga bisa mengikuti kegiatan workshop ini.
Nah, mungkin bisa dicoba ya. Nah, untuk melakukan pembuatan modul ajar nanti ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pre-prom. Sebelum kita melakukan prom yang sesungguhnya, kita harus menginformasikan juga pre-prom. Selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran, menentukan KKTP, menentukan informasi teknik pembelajaran, tata lakah pembelajaran, asesmen, dan rubrik penilaian. Yang pertama adalah pre-prom. Kita harus menginformasikan ChatGPT kita ini sebagai apa. Contohnya gitu kan adalah, saya adalah guru informatika yang mengajar di kelas 8 dan 9 di SMP 28 Malang. Saya adalah guru yang suka mengajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini terserah kita mau dituliskan apa. Yang penting adalah kita harus menginformasikan ChatGPT kita ini siapa, kita ini apa. Nah, untuk menulisnya, di sini ada tulisan message chat yang di bawah ini. Ini, yang di bawah message chat. Untuk bahasa awal di ChatGPT adalah bahasa Inggris. Tapi ChatGPT ini sudah pintar. Kalau kita menuliskan bahasa Indonesia, nanti otomatis jawabannya akan Indonesia. Tahun Pak? Dengan berapa? 95. Tanggalnya sama, bulannya sama. Iya, 12/06. Kemarin itu. Teman saya ini sama nih, tapi 93. Cuma beda 12 saya 12 saya. Menyesuaikan dengan, tapi ini kan sudah masuk kayak apa? Ya ini bisa disinkronisasi ke PPT, ke Canva. Juga bisa ada rubrik itu selesaikan bisa. Ini cuma menggabungkan dua aplikasi gitu. Jadi kayak konten kreator juga bisa buat lagu juga pakai AI gitu.
PT sama apa dah? Pro kerja di PT. Belum. Saya coba. Sehingga di adem leren apa ya? Itu kan Di adem leren di kocok itu malah. Iya. Ini beda apa? Ya itu kayak bulan Ya. lagi fashion generator. Sekarang guru-guru di sekolah itu kan berlomba-lomba bikin lagu buat pendidikan Pak. Jadi pakai dengan AI gitu. Itu sangat Snapchat. Nah, dan kontes kalau mau cepat, tapi kalau mau bagus itu pakai sini. Kalau mau bisa terjadi. Kalau itu yang paling berat. Elektronnya seperti itu. Saya adalah seorang beberapa gitu ya. Dan semakin detail kita ngepromnya atau semakin detail kita memberikan perintah, jadi semakin jelas nantinya robot. Saya Komando itu langsung ini. Hah? Langsung ini. Bisa mengenali nanti di bawah dengan jadi kayak kalau nggak dibuatkan banget kayak tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Nah, kalau kurang jelas sekarang biar kayak apa aja. Nah, kalau mau hasilnya ya gini lah. Misal ini sudah sesuai ya, tolong buatkanlah slide presentasi. Slide maksud. SLID. Apa tuh? Ini saya ada orang produksi dengan pakai gambar AI. Itu ada aplikasinya. Gambar AI itu lebih enak
sama aplikasi-aplikasi ya. Dia biasanya pakai langsung ke jasa langsung. Jadi itu menyeluruh buat menyeluruh. Ada juga bisa saja. Tapi kan dia kan nggak nangkep jelas dengan harapan PPKN apa yang kamu pikirkan ya. Dia ngobrol mengeksekusi apa yang kita kalau kita ingin detail dan seperti apa yang kita mau kita semakin panjang ngobrolnya Oke, Bapak Ibu Guru, sudah bisa masuk di ChatGPT dengan fitur login ya? Bisa nggak? seperti itu Pak. Pertama membuat modul aja itu sama berkonsultasi. Bapak Ibu Guru bisa membuat pre-prompt. Nah, itu bisa langsung diketik di sini atau di fiturnya ChatGPT langsung. Nah, di sini ada klik di sini. Nah, di sini bisa customize ChatGPT. Nah, di sini bisa ditulis pre-promptnya. Nah, ini untuk selanjutnya biar lebih mudah menggunakan ChatGPT. Tidak selalu menimbulkan pre-prompt ketika menggunakan ChatGPT. Di pojokan kanan, nah di situ, kemudian customize ChatGPT. Nah, ini bisa ditulis pre-promptnya. Contoh pre-promptnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini tulis identitas Bapak dan Ibu Guru di sini. Kadang-kadang kalau download aplikasi tidak muncul. Hasilnya seperti ini. Oh iya, ini harus login terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ya. Merekam memori apa yang diinginkan diingat selamanya. Untuk di bawahnya bisa diisi, bisa tidak. Kalau kita mau diisi Kamu tinggalnya di mana, kamu kerjanya apa, hobi, subjek your about
pembicaraan ke pas saya sebagai biar nanti kalau kata ngeprom tinggal ketik ingat itu dia sudah ingat. Ya bawahnya sudah gitu Bapak Ibu. Untuk pre-promnya sudah gitu. Mungkin tadi Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada contoh prom yang akan kita ikutkan di ChatGPT, yaitu capaian pembelajaran berpikir komputasional. Kemudian kita cari ya capaian pembelajaran berpikir komputasional ini. Nah, untuk melihat capaian pembelajaran bisa dicari di Google.
disebutkan guru pembimbing CP ya di Google. Ini nanti akan diterapkan di Merdeka Mengajar di lamanya. Nah nanti akan diarahkan ke sini. Ini bisa kita lihat jenjangnya, kita bisa pilih. Kita pilih SD sampai SMA. Nah di sini bisa pilih SD SMA. Pilih mata pelajaran. Nah misalkan informatika nih. Nah informatika di sini. Terus pilih, nanti diklik lihat CP dan ATP. Nah di sini akan terlist fase-fasenya. Kita ada di fase kiri. Nah di sini ada CP-nya. Tapi ini tidak up to date. Kemarin informatika itu sudah diupdate, akan tetapi di sini masih belum diupdate. Nah untuk contoh saja ini bisa kita pakai berpikir komputasional ini, copy. Nah seperti ini. Terus nanti ditambahkan di AI. Untuk membuat prompt baru bisa diklik di sini ya, pojokan sini pencet. Nah saya klik di sini. Nah, di sini prompt saya adalah seperti ini ya, Bapak Ibu. Di sini adalah CP-nya, saya tulis CP-nya. Kemudian prompt yang sebenarnya adalah di sini. Dari capaian pembelajaran informatika yang berpikir komputasional, buatkan saya tujuan pembelajaran. Tuliskan dalam bentuk poin-poin. Nah, nanti akan dilistkan jawabannya dari ChatGPT. Ini bisa kita gunakan sebagai tujuan pembelajaran. Akan tapi ini kita harus cross check lagi apakah ini benar atau salah.
ide, mungkin ada informasi sedikit yang cukup bermanfaat. Kalau kita enter di message ChatGPT ini akan langsung terkirim. Jadi kita harus mengkombinasikan shift dan enter untuk bisa melakukan seperti ini. Ya, silakan.
Iya, kalau dalam bentuk mungkin Anak-anak kan jam setengah 4. Paling ngomong, anak-anak 4 kok kata. Iya, kan mulainya jam 4. Ngomong setengah 4. Jam 3. Kamu sekarang udah menjadi seorang guru yang musikan. Sekarang kita sendiri apa ini? Kan belajar materi apa, terus namanya apa, dengan sesuai dengan CP yang kita diberikan. Kemudian dikatakan sesuai tanya misal TP, CP,
S itu sekarang itu apa ya? Untuk karena dia apa ya? Atau pemuda sebagai apa? Misal pemuda hanya Baik, oke, untuk Bapak Ibu Guru, langkah selanjutnya itu adalah setelah membedah tujuan pembelajaran, kemudian kita membuat KKTP, menentukan KKTP untuk modul ajar kita. Saya menggunakan prompt seperti ini. Tujuan pembelajarannya apa? Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, buatkan saya masing-masing KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP dalam bentuk kalimat harus menggunakan rumus ABCD, audience, behavior, condition, degree. Tuliskan minimal 3 KKTP yang berbentuk kalimat pada masing-masing tujuan pembelajaran. Jadi semakin kita detailkan informasi-informasi yang ada di tulisan kita di ChatGPT akan semakin spesifik hasil jawaban dari ChatGPT. Kalau kita menuliskan sekedar informasi umum, nanti jawabannya pasti umum juga. Tapi kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita detailkan, maka jawabannya akan langsung tepat sasaran. Oke. Kalau itu tanya KKTP itu enggak, itu kan detailkan Yeah. kriterianya KKTP itu aja. Bisa, tapi nanti saya kan di PPD harus tujuannya harus menggunakan ABCD. Oke. Audiensnya adalah peserta didik. Kemudian behaviornya apa yang dituju, kemudian apa tujuannya itu, kemudian kondisinya itu bagaimana cara menuntaskan kegiatan tersebut, kemudian degree-nya, ukurannya seperti apa. Untuk contohnya seperti ini. Tadi kan sudah terdapat, sudah dibedah dari itunya, dari ChatGPT menjadi beberapa seperti ini. Nah, kemudian saya tuliskan seperti ini. Dari tujuan pembelajaran tersebut, buatkan saya masing-masing KKTP. Nah, hasilnya akan seperti ini. Memahami konsep himpunan dasar data terstruktur akan mendapatkan 3 KKTP. Contohnya ini, siswa mampu menjelaskan manfaat dari himpunan data terstruktur dengan memberikan 3 contoh konkret. Nah, ini sudah lengkap ABCD-nya, rumusnya. Lebih jelas, supaya lebih jelas bisa dituliskan. Semakin lengkap semakin bagus, meskipun semakin sesuai. Kalau kita menginputkan secara umum juga bisa, tetapi terkadang ada salahnya. Jadi kita inputkan secara lengkap. Hasilnya harus sedikit. Tapi kalau kita nanti hasilnya banyak, tadi kan banyak dari
Bisa buat masukan. Nah, kalau misalnya kan pasti ada tujuannya. Hasil belajar itu kan sendiri. Jadi dari hasil belajar itu kriterianya apa aja, kita harus tahu kriterianya itu. Lancar testing. Pokoknya apa yang kita ayat Novi, flash disk yang di laptop Andi. kurang sesuai bisa apa Oh, berarti bisa ini kan tidak sesuai ya. Nah itu juga terkadang analisis yang cocok itu kita jelaskan bagaimana analisisnya. dan hati tadi Buat aplikasi yang khusus AI buat sudah tersebut di sini waktu Oke. Selanjutnya ini kan kita sudah mendapatkan KKTP ya. Nah, di ChatGPT saya spesifikkan 3 KKTP per CP-nya. Jadi mendapatkan 3. 1, 2, sama 3 ini. Nah, dari sini 3 KKTP ini akan saya buatkan modul ajarnya. Langkah selanjutnya menentukan informasi teknis pembelajaran. Nah, teknis pembelajarannya ini contohnya adalah kita nanti pakai metode apa, modul apa, metode sama modul. Jadi kita tentukan di sini. Ataupun kalau kita belum tahu, kita bisa tanya.
hasilnya seperti ini. Adalah KTP-nya, kemudian metodenya disediakan pendekatan praktis, diskusi, studi kasus. Modelnya disediakan model problem, inquiry, sama kooperatif. Kita bisa memilih salah satu dari ini. Kalau sudah menentukan, nanti bisa ke tahap selanjutnya. Oke. Untuk tulisan promnya bisa dilihat di layar.